Puji nama Tuhan, Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Dedek Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya, semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini dalam Renungan 10 Menit saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni Tuhan, tempat perlindungan. Dalam Mazmur 61 di ayat yang keempat mengatakan, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Saudara, tulisan ini adalah milik dari Raja Daud. Jadi ini Mazmur dari Raja Daud. Ini bukan cuma sekedar kalimat yang digubah menjadi Mazmur memuliakan Tuhan, tidak. Tetapi ini adalah pengalaman hidup yang dialami oleh Daud itu sendiri. Daud pernah berhadapan dengan seorang pendekar nomor 1, namanya Goliat. Ketika orang Israel berperang melawan orang Filistin, maka tampillah Goliat ini sebagai tentara orang Filistin menantang barisan tentara orang Israel. Tidak ada seorang pun dari barisan orang Israel yang berani melawan Goliat. Hanya Daud yang mampu melakukannya. Dan secara mengejutkan, walaupun Daud berperang tanpa menggunakan baju perang, dia hanya menggunakan ali-ali dengan 5 batu yang diambil dari dasar sungai. Hal itu cukup membuat Goliat tumbang, dan hari itu orang Filistin mengalami kekalahan yang begitu besar. Saudara, Daud bisa keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena Tuhan tempat perlindungannya. Bahkan Daud sendiri pun pernah bersitegang dengan orang nomor 1 di Israel, Raja Saul. Saul yang menjadi iri dengan Daud berikhtiar mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Tetapi yang kemudian ketika waktu berlalu, Raja Saul mati, dibunuh oleh orang Filistin, maka orang yang menggantikan posisi daripada Raja Saul adalah Daud itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Sekali lagi, karena Tuhan adalah tempat perlindungan bagi Daud itu sendiri. Jadi kalau kita menghadapi pergumulan yang besar, pergumulan yang berat, kita akan keluar sebagai pemenang, dan itu merupakan jaminan firman Tuhan. Apabila kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Saudaraku, ada kalanya Tuhan menempatkan saya dan saudara dalam sebuah keadaan yang benar-benar sulit. Di mana tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Dan Tuhan sengaja melakukan itu supaya kita mengandalkan Dia. Seperti Yusuf yang dimasukkan ke dalam sumur kering. Dia dianiaya oleh kakak-kakaknya yang iri dengan dia. Kemudian mereka merobek jubah maha indah yang diberikan oleh papanya Yusuf. Kemudian melemparkannya ke dasar sungai, dasar sumur maksud saya, sumur kering. Di depan tembok, di belakang tembok, kiri kanan tembok, area yang terbuka itu cuma di atas, yakni mulut sumur itu sendiri. Hal ini memberikan kepada kita sebuah pengertian bahwa pada saat kita dalam sebuah pergumulan yang berat, kita ada di dasar sumur, di depan tembok, di belakang tembok, kiri kanan tembok, tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara. Maka Tuhan, kita harus menatap ke atas. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan setiap kita. Karena saya yakin, saya percaya, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, kita pasti mengalami kemenangan di tengah-tengah setiap pergumulan yang kita alami. Beberapa orang berkata, tapi pendeta, pergumulan saya sangat berat. Pergumulan saya sangat besar. Saya mau ingatkan buat Bapak Ibu yang mendengarkan saya di hari ini. Semakin besar sebuah pergumulan, semakin kita membutuhkan Tuhan. Semakin tak berdayanya kita oleh karena sebuah pergumulan, semakin mudah bagi kita berserah kepada Tuhan. Sebenarnya di dalam hidup ini tidak ada yang buruk, semuanya baik. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah berkat, termasuk persoalan. Persoalan juga adalah berkat selama itu membuat kita berserah kepada Tuhan.
Selama semua pergumulan yang kita alami membuat kita berdoa, membuat kita bergantung kepada Tuhan, membuat kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, maka hal tersebut adalah berkat di tengah-tengah kehidupan saudara. Saya pernah mengatakan dalam hidup ini bukan apa yang terjadi kepadamu yang penting, ya. Tetapi apa yang menjadi responmu ketika engkau mengalami pergumulan dalam hidup. Ketika engkau mampu menjadikan pergumulan sebagai sebuah batu loncatan untuk semakin mendekat kepada Allah, maka percayalah engkau pasti keluar sebagai pemenang di dalam kehidupan ini. Kenapa demikian? Karena Allah lebih besar dari semua pergumulan yang kita alami. Saudara, kita tidak hanya bisa nyanyi, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Itu bukan cuma lagu, tetapi itu adalah kenyataan iman yang perlu kita percayai. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Bahkan semua pergumulanmu kecil dalam pandangan Allah. Abraham yang sudah bergumul untuk mendapatkan anak, 25 tahun Abraham bergumul. Itu dihitung semenjak Tuhan memanggil dia. Kalau dihitung jauh sebelumnya, tahun-tahun penantian anak itu bisa lebih panjang lagi. Ya. Apakah Tuhan menyerah ketika Abraham telah mendekati usia 100 tahun? Apakah Tuhan berkata, Abraham, sudahlah, saya batalkan janjiku ya, karena kamu sudah hampir genap usia 100 tahun, sementara istrimu sudah 90 tahun, semakin sulit bagi saya untuk memberikan anak kepadamu. Apakah Tuhan pernah berkata demikian? Semakin sulit sebuah keadaan, ya, semakin Tuhan mampu berkarya di dalamnya dan menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya kenapa saya berkata, di mana titik kita menyerah, justru di situ Tuhan baru memulai. Ya. Di mana kita mulai berkata, Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi. Ya. Di situ Tuhan baru memulai pekerjaannya di dalam kehidupan setiap kita. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara bukanlah seberapa besar pergumulan yang kau alami, melainkan apakah engkau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindunganmu pada saat pergumulan itu terjadi. Seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun datang kepada Yesus, dan dia datang dengan diam-diam. Kenapa dia datang diam-diam? Berhubung dengan penyakit yang dialaminya, pendarahan. Di Alkitab ada 2 penyakit yang sangat buruk dalam pandangan masyarakat, bahkan di dalam agama, yakni sakit kusta dan sakit pendarahan. Orang yang sakit kusta itu dianggap najis, sama seperti mereka yang sakit pendarahan. Apapun yang disentuh oleh mereka yang berpenyakit kusta maupun pendarahan itu menjadi najis. Engkau duduk di kursi, kalau engkau pendarahan, kursi menjadi najis. Engkau menyentuh manusia, menyentuh orang di sekitar saudara, maka mereka pun menjadi najis. Itu sebabnya kenapa orang yang berpenyakit pendarahan maupun penyakit kusta di zaman itu akan diisolasi mandiri, seperti zaman sekarang itu penyakit corona. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong wanita ini, ya, dengan sakit yang cukup lama 12 tahun, saudara-saudara, ya. Maka mungkin dia sudah kehilangan harapan sampai kemudian dia mendengar tentang Yesus yang mampu menyembuhkan sakit penyakit datang ke kotanya. Maka dengan merangkak dia mengimani bahwa andai saja dia memegang ujung jubah Yesus, dia pasti mengalami sebuah kesembuhan. Dia datang dengan diam-diam. Nah saudara, saya ingin kasih gambaran sebelum saya menyatakan betapa Tuhan itu lebih besar dari setiap pergumulan yang kita alami. Ketika wanita itu datang kepada Yesus, dia membawa kenajisan di dalam dirinya. Ya, saya sudah katakan kalau misalkan orang pendarahan menyentuh barang, memegang orang, apapun yang disentuhnya menjadi najis. Pertanyaannya, apakah ketika dia menyentuh Yesus, Yesus menjadi najis atau sebaliknya? Justru dia yang disembuhkan. Di dalam diri Yesus ada kuasa.
Di dalam diri wanita ini juga ada kuasa. Kuasanya kuasa sakit penyakit, kuasa kenajisan. Sementara dalam diri Yesus ada kuasa kehidupan. Nah, dua kuasa ini beradu. Apakah kuasa kematian, kuasa penyakit, kuasa kenajisan ini akan lebih kuat daripada kuasa kehidupan yang ada dalam diri Yesus? Maka apa yang terjadi ketika dia menjamah ujung jubah Yesus? Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus menjadi najis oleh karena penyakitnya, tidak. Justru sebaliknya, kuasa kehidupan yang ada dalam diri Yesus mengalir dan menyembuhkan wanita ini dari penyakitnya, memulihkan dia dari kenajisannya. Tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan kita. Maka jadikanlah dia sebagai tempat perlindungan agar setiap saudara mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan itu sendiri. Amin.